Selamat datang di channel Roset. Halo sahabat-sahabatku seluruh Indonesia, apa kabar hari ini? Luar biasa. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita mau belajar bersama tentang what? Wow. Apakah Woodball adalah salah satu aplikasi interaktif untuk membuat soal atau kuis. Aplikasi ini dapat digunakan secara ruling. Kemudian dapat menampilkan kuis dengan berbagai tipe kuis seperti menjodohkan, pilihan ganda, game, dan lain-lain. Seperti apa? Ini contoh pilihan ganda. Ini contoh miss game. Kemudian ini adalah contoh drag and drop atau menjodohkan. Penasaran? Kalau penasaran, kita akan praktek. Yuk, silahkan teman-teman masuk ke Google. Ya, saya akan mulai dari Google. Sebentar, saya tutup dulu. Nah, sobat-sobat, kita buka tabnya, kita ketik wordwall.net, kita enter, maka akan keluar layar kerja seperti ini. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar, yang belum mendaftar, silahkan mendaftar dulu, sign up. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar, silahkan masuk, sign in. Setelah sign in, teman-teman akan masuk layar kerja seperti ini. Kebetulan saya sudah mendaftar, tetapi saya belum pernah membuat soal. Bagaimana cara membuat? Yaitu pilih create activity. Nah, teman-teman, ini adalah jenis-jenis soal yang teman-teman bisa buat, ya. Contoh, saya akan membuat soal menjodohkan atau match up. Contoh, yang pertama adalah judul. Judulnya saya kasih nama misalnya alat tik. Nah, kemudian kita akan membuat di sini ada keyword, di sebelah kanan ada definisi, artinya apa? Kalau kita mau menjodohkan di sini gambar, maka di sini keterangan. Tetapi kalau di sini misalnya menjodohkan sepatu dengan kaos kaki, berarti dua-duanya gambar. Saya kasih contoh, ini gambar dulu ya, alat-alat tik. Nah, teman-teman yang harus diperhatikan, sebelum membuat soal ini, gambar-gambar itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Karena kalau mencari di Google agak kesusahan. Jadi saya sudah persiapkan, tetapi kalau teman-teman mau mencoba dari Google silahkan di sini ya. Ukurannya mau seperti apa, medium, large, atau small. Kemudian saya sudah siapkan soal dari device saya. Nah, saya cari device saya. Ada di soal-soal, sebentar ya. Saya cari yang gambar alat tik. Nah, misalnya ini. Ini saya ambil gambar.
Kemudian saya open. Maka di sini kata-katanya itu jam pintar. Kalau sudah, kita buat soal kedua. Gambar lagi. Kita cari lagi. Misalnya ini, saya ambil koran. Keterangannya apa? Surat kabar. Oke, saya tambah lagi. Soal ketiga. Misalnya komputer. Oke, saya tulis komputer dan, nah misalnya tiga soal. Ini saya dan, ya. Nah, untuk uji coba kita akan lihat dari sini ya. Sobat-sobat, kita start. Nah, seperti ini. Ini untuk uji coba kita. Gimana cara menjodohkannya? Surat kabar. Kita jam pintar. Berarti taruh di sini. Kemudian surat kabar. Kemudian komputer. Kita submit jawabannya. Benar, ya. Sebelum itu dimainkan oleh peserta atau responden kita. Nah, mau main lagi atau seperti apa? Bagaimana kalau kita mau edit soal? Teman-teman bisa lihat di bawah. Ini masih bisa diedit dan kita lihat kuncinya. Kuncinya masih terkunci berarti belum di-share. Jadi hanya kita saja yang bisa memainkan. Kalau ingin edit konten berarti tekan, maka akan keluar soal lagi. Misalnya mau menambahkan gambar keempat. Di komputer sudah kita cari ya, paling enggak misalnya 5 soal. Komputer sudah kita pilih kentongan. Kentongan. Di sini keterangannya kentongan. Satu lagi misalnya tablet. Nah, kalau sudah, sebelum saya dan ini ada menu ya teman-teman. Yang sebelah kanan itu tong sampah untuk menghapus, yang sebelah kiri untuk duplikat. Silahkan dicoba. Kita akan dan. Setelah dan, maka untuk uji coba seperti tadi. Nah, sekarang bagaimana soal ini bisa sampai ke responden kita, maka kita klik share. Kalau sudah diklik share, maka kuis kita ini untuk siapa? Untuk orang banyak, artinya dipublish publik, siapapun yang mempunyai account dari wall ini bisa memainkan, atau untuk murid kita. Kalau untuk murid kita berarti kita pilihnya set segmen. Jadi ini terbatas. Kalau sudah, bagaimana responden kita? Apakah disuruh mengetik nama atau tidak? Saya biasa enter name, ya. Setelah itu deadline.
Deadline ini kalau teman-teman mau kasih waktu memainkannya. Tapi karena saya tidak ambil nilai, biasanya saya kosongkan. Jadi nggak ada duditnya. Kemudian setelah permainan selesai, apa yang mau ditampilkan di sana? Apakah boleh melihat jawaban? Apakah leaderboard-nya, jadi papan siapa aja yang main di sana tampil, atau boleh mulai lagi? Jadi kalau tiga-tiganya di checklist, berarti ini tiga-tiganya nanti bisa melihat jawaban, kemudian papan siapa aja yang main itu terlihat, kalau mau coba lagi berarti boleh. Kalau sudah, bisa diklik start. Nah, kemana link ini mau teman-teman bagikan? Ke Facebook, Twitter, ke Classroom, ke email, atau disisipkan ya. Saya biasanya copy. Nah, setelah di copy, saya dan kemudian link ini saya bagikan lewat WA. Ini maka di sini akan langsung bisa dimainkan. Nah, itu tadi caranya membuat kemudian share link. Ya. Nah, bagaimana untuk membuat jenis soal yang lain? Untuk bisa membuat soal yang lain, kalau tadi kita sudah membuat jenis menjodohkan, soal yang tadi kita buat bisa dirubah otomatis. Bagaimana caranya? Nah, ini kan tadi nomor 1 ya. Kita coba kalau dijadikan kuis misalnya. Tadi 5 soal kan ya. Kita jadikan kuis. Apa hasilnya? Nah, hasilnya karena tadi 5 soal, di sini juga menjadi 5 soal dengan pilihan ganda. Nih, soal 1, soal 2, 3, 4, dan option pilihan ganda sudah diatur oleh Word Wall sendiri. Bagaimana ke game show? Kita coba ya. Nah, otomatis. Bagaimana dengan match game? Oke, kita lihat apakah bisa dengan open the book. Nah, kita lihat ya. Oke, kita buka surat kabar. Surat kabar. Nah, nomor berapa surat kabar? Kita buka. Oh, ternyata salah. Jam pintar. Oke. Kira-kira seperti itu, sobat-sobat channel Rosa Keren. Jika tutor ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan share, silahkan komen, silahkan like, silahkan subscribe, karena semua itu gratis dan tidak berbayar. Saya akan membuat tutor selanjutnya supaya sobat-sobat bisa dapat notif dari saya. Terima kasih, semoga tutor ini bermanfaat. Sampai ketemu di tutor berikutnya.
Terima kasih, Tuhan memberkati.